Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Rawan, dari kelas 8D PGSD Bonefip Menem. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai hakikat, fungsi, manfaat media, dan sumber belajar guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Nah, media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dikomunikasikan. Media pendidikan pada hakikatnya adalah perantara yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan merupakan media komunikasi pendidikan karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Nah, media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media dapat menjadi komponen belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sumber Belajar Association for Educational Communication Technology tahun 1977 mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Nah, tiap-tiap dari bentuk sumber belajar harus berinteraksi dengan siswa apabila menginginkan kualitas dan hasil belajar yang optimal. Nah, dan untuk mendukung komponen usaha proses belajar tersebut dan mencapai tujuannya, maka perlu kiranya ada organisasi pengelolaannya. Sumber belajar terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Adapun peranan media dan sumber belajar. Yang pertama, peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani 1997. Peranan media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Ketiga, media pembelajaran dapat berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Keempat, mengamati benda yang terlalu kecil. Kelima, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Keenam, mengamati suara yang halus untuk didengar. Ketujuh, dan terakhir, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Nah, yang kedua itu peran sumber belajar. Nah, adapun peran sumber belajar yaitu yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. Yang kedua, mentransmisikan rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa yang berupa ungkapan transmisi dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Adapun manfaat media dan sumber belajar yaitu dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Namun, secara khusus, manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tahun 1985 itu yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam. Melalui media, penafsiran ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Keempat, media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar dan dapat dilihat. Kelima, proses pembelajaran lebih interaktif. Ketujuh, kualitas belajar siswa juga dapat lebih ditingkatkan. Nah, manfaat sumber belajar. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Nah, itulah sedikit pemaparan materi tentang hakikat dan manfaat media pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.